Pagi teman-teman, kita tunggu Bu Prihandari ya, panggilannya Bu Vika. Siapa ya yang di grup PPPR kemarin sudah saya share ini, apa namanya, absensi ya, link absensi. Bisa tolong ada yang membantu ini, mengcopy paste di chat box, teman-teman. Ya, terima kasih. Ailsa Leilani. Oke, oke. Ya, jadi itu silakan teman-teman ya. Eh, jadi selain Anda kan memang apa masuk lewat Pushme ya kan, tapi untuk karena ini keperluannya untuk kuliah tamu juga, untuk pelaporan ke fakultas bahwa memang sudah terselenggara kultamnya ini ada tambahan absensi yaitu melalui link yang diposting di chat itu ya teman-teman. Ya nanti untuk teman-teman yang baru masuk mungkin belum melihat link ini, nanti tolong siapa membantu untuk nge-share lagi apa namanya link presensinya ya. Dan nanti juga tolong siapa ya ketua kelas ya Raffi atau siapa apa men-screenshot ya teman-teman ya kuliah tamunya dengan Bu Vika ini nanti. Juga sama itu untuk keperluan pelaporan kegiatan ya. Jadi bahwa Bu Vika memang hadir dan memberikan kuliah begitu. Memberikan kuliah tamu untuk pertemuan ke-14 ini. Ya, sebentar masih kita tunggu ya beliau belum masuk kelas ini.
Halo Bu Vika. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Salam ya. Nah ini teman-teman Bu Vika sudah hadir ya. Tolong on cam teman-teman, ada tamu. Jadi tuan rumah yang baik, ayo teman-teman ya. Ini mahasiswa angkatan 2020 Bu Vika. Oh, iya. Mengambil mata kuliah apa namanya itu? Perencanaan program public relation. Jadi manajemen humas itu loh Bu, seperti itu ya. Jadi ini pesertanya banyak, ini sebetulnya mata kuliah pilihan tapi favorit biasa Bu Vika ya. Jadi yang ngambil ini sebenarnya bisa sampai seratusan ini, tapi mungkin belum masuk semua ya. Ini 76 orang. Nah, ini saya lihat ada Pak Fauzan, juga tadi Pak Solihin. Ini teman-teman S2 ini yang ikutan gabung sama adik-adiknya ini. Oh, iya. Ya, seperti itu. Baik, saya buka saja untuk introduction saja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kita kedatangan tamu ya, tamu jauh, yaitu Bu Prihandari Satvika Dewi yang akan memberikan kuliah tamu berkaitan dengan praktek PR khususnya di perusahaan atau organisasi non-profit ya, seperti itu. Jadi ini kan teman-teman sudah belajar ya, terutama teman-teman S1 selama 1 semester sudah belajar tentang manajemen humas. Nah ini sekarang kita mencoba untuk melihat dari sisi praktisnya begitu ya, dari sisi aplikasinya, tapi biasanya kan kita mengundang dari perusahaan besar ya teman-teman, bukan berarti hal itu tidak akan kami lakukan, tapi untuk semester ini saya mencoba untuk sedikit berbeda, jadi saya ingin memberi spotlight ya untuk praktek-praktek PR yang mungkin tidak terlalu istilahnya belum terlalu banyak diulas atau belum terlalu banyak dieksplor, yaitu praktek-praktek PR yang dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti LSM dan organisasi non-profit yang lain. Karena sekarang ini kita masuk ke era istilahnya critical public relation ya, di mana kita tidak hanya mengkaji praktek PR untuk perusahaan besar, tetapi juga justru melihat peran PR itu digunakan bisa untuk advokasi, untuk aktivisme seperti itu. Jadi karena itulah kami mengundang Bu Prihandari, ini panggilannya Bu Vika ya teman-teman. Nanti kalau panggil saja Bu Vika Wisnu, itu nama populernya, bisa di googling ya seperti itu. Beliau alumni S1, S2 juga dari komunikasi Unair, dan sekarang sedang menempuh S3 juga di Unair juga, seperti itu. Beliau aktif di yayasan yang berkaitan dengan meningkatkan awareness tentang autisme ya, semacam itu teman-teman. Ya, saya kira cukup itu introduction dari saya, Bu Vika. Monggo klaim host dulu seperti yang tadi saya sampaikan untuk in charge ya di kelasnya ini, yang handle langsung Bu Vika nanti. Monggo masuk di partisipan itu, diklik saja, dibuka. Nah, itu di bagian bawah itu kan ada invite, mute me, claim host. Itu silakan klik claim hostnya, terus dimasukkan password seperti yang sudah saya japri ya, Bu Vika. Partisipan dibuka, terus lihat ke bawah sendiri, ada 3 itu kan, invite, mute me, sama claim host itu ya. Sampun? Ya, oke, sudah ditulis itu. Jadi Bu Prihandari sudah menjadi host sekarang ini. Baik, jadi monggo saya persilahkan lanjut dengan perkuliahan. Teman-teman nanti ini ya dimanfaatkan sesinya sebaik-baik mungkin, karena sedang ada praktisi nih yang mau sharing ilmu dengan kita semua. Jadi betul-betul banyak diskusi ya nanti tentang praktek di lapangan itu seperti apa, khususnya untuk PR di lembaga non-profit seperti itu. Monggo Bu Vika, sudah saya tak anu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Vika, seperti disampaikan oleh Bu Ratih tadi, namanya panjang Prihandari Satvika Dewi.
Tapi kalau kita dalam kelas ini cukup panggil saja Vika. Selamat siang juga teman-teman dari S2. Mohon izin, ini saya menyampaikan pengalaman saja ya. Maksudnya nanti mungkin akan lebih banyak diskusi kita tentang bagaimana PR itu diterapkan di lembaga non-profit. Saya sendiri sebelum di Yayasan Advokasi Sadar Autisme itu saya bekerja cukup lama di radio, kemudian untuk bidang komunikasi yang terkait dengan lembaga non-profit. Sebelum di ASA, saya pernah bergabung dengan YAPK. YAPK itu Yayasan Pendidikan Konservasi Alam. Dan waktu itu tugas saya adalah mengkomunikasikan atau merancang program advokasi untuk pengembangan Pantai Timur Surabaya. Lebih tepatnya untuk konservasi mangrove gitu di Pantai Timur Surabaya, di mana waktu itu banyak penolakan karena lebih banyak kepentingan pengembang ya yang ingin digolkan gitu, tapi kemudian akhirnya diterbitkan juga rencana tata ruang tata wilayah pemerintah Kota Surabaya yang menetapkan bahwa sampai dengan radius 2 km dari garis pantai itu diprioritaskan atau dialokasikan untuk penanaman mangrove sampai hari ini. Walaupun mungkin ada beberapa real estate yang masuk ke kawasan mangrove itu ya, tapi menurut rencana tata ruang dan tata wilayahnya, kita itu punya sebuah wilayah yang dialokasikan khusus untuk mangrove dalam kota. Nah, itu sekilas bagaimana saya kemudian terlibat dengan aktivisme ya, dimulai dari situ. Kemudian dengan Yayasan Advokasi Sadar Autisme, ini adalah yayasan yang saya dirikan bersama teman-teman. Dua di antaranya adalah orang tua penyandang autisme saya, dan ada seorang ibu, Bu Oki. Sebenarnya idenya dari beliau. Sebentar, saya izin share screen ya. Nih. Idenya adalah dari beliau untuk mendirikan Yayasan Advokasi Sadar Autisme. Itu mula-mulanya adalah kita ngobrol-ngobrol saja gitu, ngobrol-ngobrol. Kemudian sampai pada satu titik kami merasa bahwa sepertinya harus kita melakukan sesuatu, karena apa, kita nggak mungkin hidup selamanya gitu ya. Jadi harus ada seseorang yang nanti akan take care of anak-anak kita gitu. Tapi siapa gitu? Ngobrol punya ngobrol. Nah, itu yang kemudian kami bersepakat untuk mendirikan yayasan ini. Itu kira-kira tahun 2012, dan kami mulai melakukan beberapa hal yang apa ya, sedikit demi sedikit sampai hari ini kami memiliki beberapa portofolio tentang bagaimana menyelenggarakan sebuah kegiatan yang orientasinya adalah untuk meningkatkan autism awareness atau sadar autisme. Di yayasan ini sendiri saya karena susunannya sangat formal ya, kita mengikuti aktenya, saya sebagai wakil ketua. Gitu ceritanya. Nah, mungkin saya langsung saja ke materi, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memberikan masukan atau mungkin bisa saling sharing tentang apa yang kami lakukan. Pertama, ketika kami waktu itu membicarakan tentang sebuah yayasan yang memang bergerak untuk autism awareness, itu yang kami percakapkan sebenarnya adalah apa sebenarnya isu yang mau kita angkat gitu. Dari awal kami sudah tahu bahwa ini akan menjadi sebuah organisasi non-profit, kita tidak mencari untung dari situ, tapi kita juga tidak boleh berkorban terlalu banyak gitu. Berkorban terlalu banyak itu maksudnya sebagai ilustrasi teman-teman ya. Pada tahun 2012 saja ya, di mana kami memulai ASA. Pada tahun 2012 waktu itu anak saya, Aska namanya ya,
itu masih umur berapa? Sekitar 9 tahun. Nah, pada saat itu dia baru verbal beberapa kata saja, beberapa kalimat belum bisa menyusun, hanya beberapa kata. Nah, itu pun setelah melalui terapi yang cukup panjang dari sejak umurnya 2 tahun, baru bisa berbicara kira-kira umur 8 ya, 7 atau 8 tahun gitu, dan itu belum banyak kosakata yang dia miliki. Nah, kami menghitung rata-rata biaya yang diperlukan oleh orang tua ya untuk memberikan terapi bagi anaknya dan melakukan treatment yang proper gitu ya, yang cukup memenuhi syarat bagi anak sesuai dengan kondisinya, paling tidak diperlukan biaya 9 juta pada waktu itu ya, 2012. Kami hitung itu termasuk juga misalnya vitamin yang harus dia konsumsi. Kemudian suplemen ya, lebih ke suplemen. Suplemen ini karena kaitannya dengan apa yang dialami oleh si penyandang autisme. Pada masing-masing anak itu berbeda. Tapi secara umum mereka memiliki gangguan pada pada sistem pencernaan. Sehingga harus dibenerin dulu sistem pencernaannya. Persoalan utamanya adalah di sensori ya, di otaknya. Disfungsinya ada di otaknya, tapi untuk mengoreksi fungsi pada otak itu harus diintervensi dulu dari asupan gizinya itu. Kemudian selain diet terapi atau terapi biomedis istilahnya ya, yang berkaitan dengan makanan, itu harus ditambah lagi dengan terapi yang sifatnya memang di luar makanan ya, lebih ke perilaku, karena kita tahu gangguan autisme itu manifestasinya adalah pada perilaku. Bagaimana terapinya? Terapinya itu mulai dari terapi pendengaran, karena ada beberapa anak yang asimetri ya, kasus-kasus pada autisme itu asimetri pendengarannya. Telinga sebelah kanan bisa dengar, telinga sebelah kiri enggak. Makanya beberapa anak penyandang autis itu kalau lihat itu miring ke kanan atau miring ke kiri, tergantung telinga mana yang fungsinya lebih bagus untuk menangkap. Kemudian terapi motorik. Pada umumnya penyandang autisme itu memiliki motorik baik gross maupun yang motorik halus maupun motorik kasar itu tidak terlalu baik gitu. Jadi kadang-kadang dia sangat kelihatan ya ciri-ciri fisiknya, misalnya berjalan jinjit, kemudian kalau menggenggam itu tidak bisa kuat, atau sebaliknya ketika memegang sesuatu yang harusnya dipegang dengan lembut dia sangat kuat gitu. Jadi sensori motorik halusnya itu sangat lemah gitu. Itu terapi yang ketiga. Terapi berikutnya adalah tentang bicara ya, bicara. Pada umumnya memang penyandang autisme itu tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik gitu. Dia tidak bisa menggerakkan organ bicaranya. Literally nggak bisa gitu ya. Maksudnya benar-benar bukan karena dia bisu ya, tapi dia otot yang memungkinkan untuk bersuara itu tidak berfungsi secara optimal. Jadi harus diterapi. Tapi ini juga tidak seragam pada semua kasus. Ada beberapa kasus justru dia tidak bermasalah pada organ bicaranya. Itu yang keempat ya, udah 4 terapi. Yang terapi berikutnya adalah terapi perilaku. Dia bisa dia secara fisik udah oke, motorik halus, motorik kasar oke, kemudian organ bicara sudah mulai baik, maka ada terapi perilaku. Terapi perilaku itu biasanya dikenal dengan ABA, Applied Behavior. Nah itu pada penyandang autisme biasanya mereka kesulitan untuk mengikuti perintah. Nah untuk dia bisa mengikuti perintah maka itu perlu terapinya khusus misalnya, karena dia tidak bisa mencerna konsep ya, misalnya duduk itu gimana? Duduk itu kakinya ditekuk dulu, kemudian
badannya ke belakang. Nah, itu duduk itu perlu untuk memahami perintah duduk itu butuh waktu. Kira-kira sesederhana itu terapinya, tapi waktunya yang diperlukan cukup panjang dan ini berbeda-beda derajatnya pada tiap-tiap kasus autisme. Itu terapi yang kelima ya. Lalu terapi berikutnya adalah terapi yang terkait dengan intelijensianya. Setelah dia bisa mengikuti perintah, maka dia harus mulai bisa memproses informasi. Setidaknya itu yang harus dilakukan dan kami menghitung paling tidak 9 juta harus dikeluarkan oleh sebuah keluarga khusus hanya untuk memberikan treatment yang layak bagi si anak. Nah, kalau kami mendirikan sebuah yayasan dan akan melakukan sebuah program untuk meningkatkan autism awareness, maka dari mana ini biayanya gitu kan? Sehingga kami kemudian berpikir bahwa untuk kita sendiri saja kita perlu perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Nah, untuk yayasan ini sebaiknya kita merancang benar supaya dia tetap bisa berjalan, tapi dia tidak sampai membuat kita habis-habisan gitu. Nah, itu yang pertama kami bicarakan. Lalu kami merumuskan ini dikasih nama apa ya enaknya. Muncullah ide kita namai ASA, singkatan dari Advokasi Sadar Autisme. Dari awal kami sepakat bahwa advokasi tentang autisme itu tidak hanya diperlukan oleh orang tua, untuk orang tua, tapi lebih dari itu. Untuk anak yang tidak bermasalah saja ya, tidak memiliki special needs, itu yang membesarkan itu banyak ya. Ada sebuah pepatah, it takes a village to raise a children gitu ya, to raise a child ya. Satu anak itu dibesarkan oleh sedesa gitu, apalagi anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi sebelum kami berpikir jauh ke sana, kata-kata special needs itu kemudian membawa kami dalam sebuah perenungan. Apa iya hanya mereka yang spesial? Apa anak-anak lain tidak spesial? Bagaimana sebenarnya yang disebut normal gitu ya? Sejauh mana normalitas itu bisa diterima? Apakah anak-anak kita yang special need bisa diterima sebagai anak normal dalam kemampuannya, dalam batas kemampuannya gitu ya? Akhirnya kami merumuskan sebuah filosofi yang kemudian menjadi moto yayasan kami, yaitu because everyone is special. Jadi kami menganggap bahwa yang istimewa itu bukan cuma anak-anak autis ini, tapi juga semua orang yang di sekitarnya. Dengan mindset itu, kami mencoba untuk memahamkan bahwa kami tidak dalam tujuan untuk dikasihani atau untuk diakui, enggak. Kami hanya ingin sesuatu sebuah masyarakat yang inklusif gitu, yang menghargai keberadaan manusia benar-benar dari keberadaannya. Barangkali agak agak terlalu melo gitu kalau kedengarannya kalau sekilas gitu. Tapi kami rasa bahwa kita masyarakat ini selama berabad-abad mengglorifikasi apa yang disebut prestasi, kemudian orang hanya bisa diakui kalau dia menghasilkan sesuatu yang outstanding, sehingga kita terlalu berat gitu ketika harus mengalami kekalahan, ketidakmampuan, dan karena dengan mindset itu ketidakmampuan, ketidaksempurnaan menjadi sebuah aib gitu, sehingga kami berpikir bahwa yayasan ini harus menyuarakan kerendah hatian manusia gitu ya. Artinya bahwa kamu yang sempurna pun mungkin memiliki kebutuhan khusus yang kamu tidak ketahui, yang kamu sembunyikan atau apa gitu. But it's okay, I still love you gitu. Itu adalah mindset dari kami semua, dan kami kemudian menetapkan isunya adalah bahwa semua orang istimewa, kami tidak ingin diistimewakan, tapi kami ingin bahwa setiap orang paham bahwa ketika berhadapan dengan keistimewaan masing-masing orang, maka kita juga harus melihatnya secara
proporsional. Kita tidak boleh kehilangan keistimewaan kita. Nah, khusus di tentang autisme, memang penyandang autisme tidak akan ya, kami merasa bahwa mereka tidak akan segitunya berpikir tentang filosofi. Karena apa? Karena kami mungkin belum secara khusus berdiskusi dengan mereka. Untuk mencerna beberapa konsep kata saja kesulitan, apalagi harus berbicara tentang konsep-konsep yang abstrak gitu ya. Sehingga yang kami rumuskan ini sebenarnya adalah apa ya, semacam resonansi gitu ya. Karena kami adalah orang tua, maka kami merasa sedikit banyak kami tahu apa yang dirasakan oleh anak-anak kami yang penyandang autisme. Gitu. Pertama kali adalah the issue sebelum kita jauh melangkah kepada program awareness-nya. Lalu yang kedua, kami melakukan market research. Apa yang kami lakukan? Kami tidak punya biaya tentu saja ya untuk melakukan market research yang seperti standarnya yang dilakukan oleh researcher, yang profesional researcher. Jadi kami menggunakan metode-metode yang kami tahu gitu, untuk melakukan analisa pasar. Kami melihat bahwa mengapa orang-orang itu menganggap autisme itu adalah sebuah aib. Misalnya kalau ada keluarga yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus, dia memiliki penyandang autisme, maka yang dilakukan adalah satu, denying ya, enggak kok dia enggak autis ya, ringan sih, dia tuh sebenarnya bukan kategori autis, dia itu ya memang agak kata autis itu benar-benar dihindari gitu, benar-benar dijauhkan dari wacana gitu dalam keluarga. Jangan ngomong gitu, ngomong yang baik-baik gitu. Berarti autis itu kan dianggap tidak baik gitu ya. Dianggap sebagai sebuah hukuman dari Tuhan gitu. Kemudian sebaliknya yang kedua adalah mereka memandang bahwa autisme ini adalah tidak lain hanya jokes gitu. It's not real ya. Makanya dibilang kalau lagi main handphone sendirian sampai nggak mempedulikan orang lain, oh itu autis itu gitu. Atau mungkin lagi main game sampai lupa mandi, antisosial, itu disebut autis gitu. Sejauh itu, sebegitunya oversimplifyingnya. Padahal autisme itu adalah sebuah spektrum yang sangat panjang ya. Jadi dia tidak termasuk dalam gangguan mental kalau di DSM ya. Jadi ada patokannya ya dari WHO yang disebut autisme itu seperti apa. Dia tidak termasuk dalam gangguan mental. Tapi di undang-undang kita ya, di undang-undang disabilitas itu masuk dalam kategori gangguan mental. Mengapa kami mengatakan ini bukan gangguan mental? Karena tidak ada, jadi dia bukan tidak sadar. Ya, gangguan mental itu adalah ketika kesadarannya itu terganggu ya. Tapi pada anak autis kesadarannya utuh. Dia tahu apa yang terjadi, dia bisa mempersepsi, tapi dia memiliki ketidakmampuan dalam mengekspresikan, gitu. Jadi information processing-nya itu yang terganggu, bukan kesadarannya, gitu. Jadi dari situ kami melihat, oh berarti memang orang-orang yang menggunakan kata autis sebagai joke, kemudian menganggap bahwa autisme itu adalah tabu atau mungkin kesalahpahaman atau penyalahartian kata autisme itu sebenarnya semata-mata karena mereka tidak tahu, mereka nggak mendapatkan informasi yang utuh gitu. Dari mana kami mendapatkan ini data bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh? Kami melakukan survei melalui sekolah-sekolah ya. Jadi kami mengumpulkan melalui Google Form gitu ya, yang sesederhana itu. Lalu kami turun sendiri ke lapangan gitu. Seperti ini waktu kecilnya Aska, saya mencoba membawa Aska ke Taman Bungkul dan saya mengenakan t-shirt yang berjudul autisme, yang bertuliskan autisme, ada logonya Yayasan Advokasi Sadar Autisme gitu.
Nah, begitu mereka membaca ada kata autis di situ, ada beberapa orang tua yang langsung menjauhi kami. Kemudian ada beberapa orang oco ketularan. Nah, itu adalah kata kunci yang kami dapatkan. Ada semacam ketakutan, kekhawatiran dari masyarakat bahwa kalau bergaul dengan penyandang autisme maka mereka akan seperti itu juga gitu, akan menjadi autis juga. Kemudian yang kedua, mereka menganggap bahwa penyandang autisme itu suka memukul, suka menciderai gitu. Itu sudah menjadi anggapan yang terlanjur melekat di masyarakat. Nah, yang lain yang kami temukan adalah menyampaikan tentang autisme kepada masyarakat itu jauh lebih efektif kepada mereka yang umurnya sebaya anak-anak kita daripada kepada orang tuanya. Jadi untuk beberapa kegiatan kami mencoba berbincang-bincang dengan orang tua yang tidak memiliki anak autis dan mereka cenderung menarik diri. Tapi begitu teman bermain, anak-anak yang kami informasikan, mereka antusias. Aska, kenapa tante? Dia kok nggak bisa ngomong, kenapa tante? Nah, itu kami berdiskusi dengan anak-anak. Iya, Aska itu autis. Autis itu apa tante? Autis itu begini. Nah, proses itu yang kami lakukan sehingga kami mendapatkan data yang kami perlukan. Sebenarnya apa yang tidak diketahui dan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat tentang autisme. Nah, baru kami bergerak menuju apa yang memang menjadi sentral dari PR, yaitu manajemen isu. Yang pertama adalah kami melakukan mapping ya. Isu utamanya apa? Yang saya jadikan ilustrasi pada slide ini adalah seorang penyandang autisme remaja pada saat itu, ini tahun 2013 ya. Dia sudah umur 19 tahun dan sekarang dia sudah bekerja. David namanya. Dia datang dari Jakarta, waktu itu kami menyelenggarakan sebuah acara. Nah, isu tentang autisme itu ternyata tidak sesederhana yang kami duga juga. Bahwa yang tahu tentang autisme itu sudah banyak, yang setengah tahu juga banyak, yang tidak tahu sama sekali banyak, yang tidak peduli banyak, dan mereka punya kepentingan masing-masing. Kalau untuk anak-anak yang masih sangat kecil ya, deteksi dininya gimana? Kemudian mulai beranjak balita, seperti apa perlakuannya? Tentang vaksin boleh nggak kalau dia divaksin? Karena ada semacam isu ya, ada semacam rumor gitu bahwa penyebab autisme adalah karena vaksinasi MMR, vaksinasi yang diberikan yang sifatnya adalah wajib gitu ya, seperti BCG dan segala macam, itu disinyalir adalah penyebab autisme karena di dalamnya mengandung merkuri atau apalah, saya tidak terlalu paham tentang kandungan vaksin, tapi bahwa rumor itu berkembang cukup kencang pada saat itu ya, tahun 2000-an itu, sehingga banyak anak-anak penyandang autisme yang tidak divaksinasi karena orang tua khawatir akan semakin parah. Kemudian isu yang lain adalah orang tua. Ini isu yang terbesar. Penyandang autisme itu tidak mendapatkan terapi atau treatment yang layak bukan karena orang tuanya tidak mampu, tapi orang tuanya tidak mau. Nah, itu temuan yang paling mengejutkan juga bagi kita, antara mengejutkan dan enggak, karena kami mendapatkan bahwa hampir 50% ya, sekitar 47 sekian persen itu keluarga-keluarga dengan anak penyandang autisme berakhir dengan perceraian. Karena masing-masing saling bersikeras bahwa ini bukan gen dari saya, itu gen dari kamu gitu. Saya mau membuktikan gitu, sehingga salah satu mungkin kebanyakan adalah suami-suami kemudian mengambil istri lagi dan hanya demi membuktikan bahwa ini loh anakku nggak ada gen autisme. Itu banyak terjadi. Kita mungkin tidak melihat itu sebagai sesuatu yang akan berpengaruh sebegitu besar, tapi yes, itu terjadi. Keluarga-keluarga yang pecah karena anaknya penyandang autisme itu banyak. Nah,
Isu yang lain lagi adalah tentang pendidikan ya, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pada tahun 2012 itu belum semua sekolah menerima, bahkan sampai tahun 2012 ya, padahal 2012 itu penyandang autisme di Indonesia itu sudah 1:500. Nah, sekolah yang inklusif yang menerima penyandang autisme itu masih sangat sedikit. Kemudian kurikulum untuk penyandang autisme itu belum ada. Kemudian SLB itu tidak menyediakan layanan khusus untuk autisme. Hanya apa special need yang berkaitan dengan fisik ya. Misalnya dia bisu, tuli, tunanetra, atau mungkin tunagrahita, hanya itu yang layanan yang diberikan untuk SLB, sehingga orang tua kesulitan sekali menyekolahkan anaknya. Pada saat itu tahun 2012 pusat-pusat terapi center itu banyak bermunculan ya, dan mereka menyediakan layanan yang akhirnya komprehensif ya, termasuk juga sekolahnya. Isu lain lagi adalah tentang kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang memang tidak ramah pada penyandang autisme ya. Misalnya peristiwanya terjadi tahun 2014 ya. 2014, tapi sebelum itu mungkin tidak pernah terjadi. Ada seorang orang tua yang ditahan di kepolisian karena anaknya yang menyandang autisme dianggap mencuri di mal. Nah, padahal yang terjadi adalah si anak sedang mencoba baju, kemudian ibunya menerima telepon dari luar, lalu keluar dari ruang gantinya, bilik ruang ganti itu. Nah, ketika si anak mau menunjukkan ini ke orang tua, kok nggak ketemu sama ibunya, dia lari keluar department store itu dan dituduh sebagai pencuri, lalu oleh satpamnya diperlakukan sangat kasar dan dianggap berpura-pura gitu, pura-pura bodoh padahal mencuri, dan dia trauma luar biasa, lalu tantrum di situ dan membuat keributan yang heboh itu di Jakarta, sehingga kemudian keluarga ini dilaporkan ke polisi. Nah itu karena benar-benar ketidaktahuan, itu benar-benar tidak ada informasi yang cukup untuk para penegak hukum, aparat penegak hukum tentang bagaimana harus memperlakukan anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ini. Lalu yang kami lihat adalah untuk penyandang autisme remaja menuju dewasa, pemerintah juga belum memikirkan tentang bagaimana memfasilitasi lapangan kerja. Ya, pada tahun itu 2013, Singapura sudah memiliki namanya Autism Center yang memang memikirkan gitu. Kira-kira nanti mereka akan bekerja apa, kemudian bidang kerja apa yang bisa mereka pursue. Begitu juga di Australia dan Amerika. Nah, berikutnya kami melakukan internal consolidation ya. Jadi kami berkonsolidasi secara internal, kami butuh banyak dukungan, dan alhamdulillah waktu itu dukungan yang banyak justru datang dari universitas. Kami bekerja sama dengan PLB ya, jurusan pendidikan luar biasa waktu itu dari UNESA. Dosen-dosennya juga sangat support, mereka juga pengen belajar bersama-sama karena itu kan bagian dari apa yang ilmu yang mereka pelajari. Kami mendapatkan banyak relawan dari dosen, kemudian terapis, orang tua, bahkan mahasiswa. Nah, ini yang kami lakukan pada tahap kedua. Tahap berikutnya adalah memetakan juga tahap berikutnya adalah melakukan kontekstualisasi isu itu. Bagaimana caranya isu ini bisa kita munculkan ke masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani atau terintimidasi. Pada saat itu yang kami lakukan adalah mengambil benang merah atau hub ya, yang bisa menghubungkan semua orang adalah art gitu. Seni itu adalah sebuah sesuatu yang bisa menghubungkan semua orang. Pasti orang nggak akan merasa
digurui atau mungkin merasa diatur gitu ya, karena kan sangat ekspresif. Sehingga kegiatan besar pertama yang kami lakukan adalah menyelenggarakan Art for Autism, dan kebetulan waktu itu difasilitasi oleh Grand City, mall yang cukup ramah bagi penyandang autisme ya. Kami sekaligus waktu itu beraudiensi dengan pengelola mall, asosiasi pengelola mall, untuk menyampaikan bahwa penyandang autisme mungkin saja akan naik turun eskalator, naik turun lift, kemudian satpamnya bagaimana cara menghadapinya gitu. Kami roadshow dari mall ke mall. Tapi event besarnya adalah kami menyelenggarakan Art for Autism, di mana yang kami tampilkan adalah karya anak-anak, juga menampilkan apa bakat anak-anak penyandang autisme, sehingga orang tuanya merasa tidak sendirian gitu. Dan alhamdulillah dukungannya luar biasa. Manajemen isu yang keempat langkahnya kemudian adalah kami melihat bahwa untuk memperbesar dampak, kami perlu supporter bukan hanya dari sisi jumlah, tapi juga dari sisi kedudukan. Sehingga kami mengumpulkan opinion leader waktu itu, gubernurnya masih Pak Karwo ya, masih pertama kali menyelenggarakan. Kemudian wali kotanya waktu itu masih Pak Bambang Deha, sehingga kami meminta bantuan ya, meminta dukungan dari ibu-ibu ini untuk bisa mengamplifikasi apa yang ingin kami suarakan. Dan alhamdulillah itu cukup efektif, karena kemudian kami dipanggil untuk beraudiensi dengan Pemprov, dengan Pemkot gitu, untuk diajak berdiskusi. Dan bagi kami itu adalah sebuah langkah maju, walaupun masih belum sepenuhnya berhasil gitu. Nah, lalu langkah kelima untuk isu manajemen adalah ini yang paling ini ya, paling banyak urusannya, perintilannya adalah mengkomunikasikannya, communicating the issue. Jadi kami mulai merancang bagaimana caranya supaya pesan ini sampai, bahwa tentang autisme yang berkepentingan itu bukan hanya anak-anak dan orang tua, tapi masyarakat. Karena kita tahu prevalensi autisme itu kalau di tahun 2013 saja 1:500, dan autisme bukan sebuah penyakit yang mematikan, artinya harapan hidup dia panjang, maka setiap tahun sebenarnya populasinya bertambah, karena ada yang baru lahir, ada yang balita, ada yang remaja, ada yang sudah dewasa, bahkan ada yang sudah tua, manula dengan autisme itu ada. Maka isunya tidak akan pernah berhenti gitu. Sehingga yang diperlukan adalah bagaimana kami mengemasnya menjadi sebuah kegiatan yang bisa diterima oleh segala lapisan masyarakat. Yang pertama kami lakukan adalah sebenarnya pesannya apa sih gitu. Pesannya apa dulu? Nah, kami tidak muluk-muluk mau ngomong autism awareness apa segala macam, itu enggak. Kita berangkat dari kita buat Art for Autism yang lebih sederhana, dan kami mengkomunikasikannya secara terbuka agar kata autis itu bukan menjadi sesuatu yang tabu. Mereka yang memiliki keluarga dengan autisme merasa, oh ini ada loh tempat untuk yang bernasib sama dengan saya gitu misalnya ya. Atau mereka yang menggunakan kata autisme secara serampangan kemudian mikir-mikir, oh itu autis beneran itu. Nah, kalau mereka sudah ngomong autis beneran, berarti kan mereka tahu perbedaan antara autisme yang sesungguhnya ya, yang memang sebuah isu, dan yang mereka salah artikan gitu. Kami menggiring wacananya ke sana. Nah, bentuknya adalah ada pameran, ada kompetisi, ada performance, ada penampilan anak-anak penyandang autis, dan ada talk show di situ. Jadi kami mencoba mengemasnya secara ngepop gitu ya. Gimana caranya supaya orang nggak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang perlu diwaspadai atau dijauhi, tapi mereka justru sebaliknya tertarik.
Kemudian mediumnya, kami mengidentifikasi kira-kira apa nih mediumnya ya. Selain Art for Autism, kami melakukan advokasi ke masyarakat dan ke pemerintah itu melalui banyak media, termasuk diantaranya siaran radio, volunteer kami, sukarelawan Yayasan ASA itu ya yang intinya ya kami berempat ya, saya, Bu Oki, kemudian Bu Asteria psikolog, kami berdua, saya dan Bu Oki itu adalah orang tua penyandang autisme, Bu Asteria psikolog dan Pak Edward Dewaruci itu sebagai pakar hukumnya. Nah, kami berbagi peran. Kadang-kadang saya yang diundang untuk menyampaikan tentang autisme di radio, kadang-kadang Bu Oki dan segala bergantian gitu. Karena memang tidak ada apa ya, secara pendanaan kita tidak terlalu besar dan kesibukan kami juga masing-masing dengan anak-anak ini sudah luar biasa waktu yang diperlukan sehingga kami harus merancang kira-kira kapan waktu-waktu yang kita bisa mengkomunikasikan itu. Mediumnya yang kita tentukan adalah apapun medianya, kita harus bisa mengadaptasi pesannya dengan media tersebut. Gitu. Apakah itu radio, apakah itu online atau apapun medianya, kita akan coba sinkronisasikan. Nah, kemudian audiensnya kita petakan. Teman-teman, ini adalah kegiatan yang kami lakukan di Semambung. Semambung itu di daerah Pasuruan ya. Waktu itu kebetulan ada permintaan, ini dong ngasih pencerahan dong buat ibu-ibu tentang autisme itu, sehingga kami mengidentifikasi siapa audiensnya. Kalau ibu-ibu, kami masuknya dari mana, pesan yang harus dibawakan seperti apa, bagaimana supaya mereka tetap bersemangat, karena ibu-ibu dengan anak penyandang autisme itu konon frustrasinya, depresinya itu setara dengan tentara yang berperang gitu. Jadi tingkat depresinya sangat tinggi, apalagi kalau tidak mendapat dukungan dari sekitar. Sehingga yang kami lakukan adalah memetakan audiens ya, kalau untuk ibu-ibu pesannya apa, kalau untuk anak-anak SMA, kalau kita lagi roadshow pas PMB gitu ya, pas penerimaan mahasiswa baru, murid baru, kami ingin menjelaskan bahwa mungkin saja ada di antara teman-teman kalian itu yang autis, gimana cara ngomong sama dia, gimana cara membantu dia, itu kami sampaikan. Beberapa sekolah, kami berpartner dengan beberapa sekolah, sehingga untuk tanggal-tanggal kalender-kalender tertentu yang bertepatan dengan penerimaan murid baru, itu biasanya kami sibuk. Dari situlah kami menjadwalkan bagaimana untuk melakukan issue management. Yang berikutnya adalah aktivitasnya apa nih? Kalau kita mau menyampaikan isu tentang autisme itu, kira-kira aktivitas yang menarik bagi mereka yang tidak memiliki kaitan apapun dengan autisme itu apa ya? Gitu. Harus yang menyenangkan bagi mereka. Kami berpikirnya begitu. Nah, ini adalah foto di mana ini adalah kegiatan masak memasak ya untuk anak-anak. Nah, ini yang cowok satu ini, David ini, adalah penyandang autisme. Umurnya seperti yang saya ceritakan tadi sudah 19 tahun waktu itu. Tapi dia sangat tertarik dengan mainan anak-anak karena memang usia biologisnya mungkin jauh melampaui usia psikologisnya dia gitu. Nah, ini yang kami kumpulkan gitu ya, aktivitas apa nih kalau untuk anak-anak kira-kira apa saja, kalau untuk remaja apa, kalau untuk ibu-ibu apa gitu. Jadi kami identifikasi untuk masing-masing sasaran. Lalu tentang tempat ya, tentang tempat. Di mana nanti kita akan menyelenggarakan acara? Apakah cukup aman? Kalau dia mengalami tantrum ya, misalnya nunggu terlalu lama gitu. Lalu anak si penyandang autis ini tantrum, marah-marah gitu misalnya, apakah ada silent room? Apakah gedung tersebut menyiapkan ruangan khusus untuk menenangkan si anak? Nah, kenapa waktu itu kami memilih bekerja sama dengan Grand City? Karena Grand City punya waktu itu hanya satu-satunya yang memiliki nursery room ya. Jadi ruang bagi ibu menyusui yang di dekatnya toilet itu ya.
Nah, ini kami rasa cukup aman, dan kemudian ada komitmen dari pihak pengelola bahwa kalau mungkin nanti kurang, ada ruangan yang mereka sediakan untuk silent phone. Nah, itu ini tentu saja ini adalah kasus tentang autisme ya. Mungkin untuk kegiatan lain nanti kita akan diskusikan apa saja yang kira-kira diperlukan. Venue harus cukup aman, kemudian cukup aksesibel bagi siapapun yang akan datang ke sana, sehingga mereka tidak kesulitan untuk menjangkau, dan cukup representatif bagi kebutuhan kita, akan citra yang akan kita tanamkan itu loh. Kita kan nggak kepengen orang melihat autisme itu harus dikasihani gitu ya, sehingga kami mencoba membuat menciptakan kesan ya, supaya venue-nya itu relevan dengan kesan yang kami ciptakan itu. Jadi orang nggak segan gitu. Lalu momen-momen jadi untuk mengkomunikasikan isu autism awareness, kami memerlukan momen-momen yang membuat orang tidak mudah lupa. Nah, salah satunya ini adalah kami membuat sebuah giant canvas. Giant canvas ini ukurannya waktu itu adalah 3x6 meter. 3x6 meter, dan yang boleh melukis di situ, yang boleh kami mengundang urban sketcher, sebuah komunitas yang terdiri dari para pelukis, kemudian pembuat sketsa, dan mereka kami undang untuk melukis bersama anak-anak, kemudian penyandang autisme juga masuk di dalamnya, guru-guru, dan mereka having fun gitu, sehingga bagi mereka yang terlibat ini sangat memorable. Bagi pers juga ini sebuah momen yang sangat sangat menarik untuk diliput gitu. Jadi momen-momen itu yang menjadi bagian dari manajemen isu yang kami lakukan. Lalu yang berikutnya, untuk mengkomunikasikan isu, kami memerlukan komunikator-komunikator handal. Nah, ini ini case-nya adalah for autism-nya. Di luar itu kami juga memiliki beberapa advocate gitu ya, beberapa orang yang membantu kami untuk mengadvokasi. Jadi kami punya beberapa orang yang memang kami minta bantuannya untuk bisa menyampaikan apa sih sebenarnya autisme itu, kemudian bagaimana kita bisa hidup bersama mereka, get along, berbagi kebahagiaan dengan mereka, berbagi penderitaan dengan mereka, itu gimana caranya. Nah, itu perlu komunikator-komunikator handal yang menguasai isunya dan memiliki solusi untuk orang tua atau untuk masyarakat tentang bagaimana caranya kita hidup secara berdampingan dengan penyandang autisme. Yang berikutnya adalah detail informasi yang harus diberikan. Jadi untuk mengkomunikasikan isu, dalam hal ini adalah tentang autism awareness, maka perlu detail informasi yang tidak ambigu gitu ya, tidak disalahpahami. Nah, yang saya jadikan ilustrasi pada slide ini adalah karya dari Ivan Ufuk Isfahan. Ivan Ufuk Isfahan ini adalah seorang penyandang autisme, usianya sekarang 21 tahun, nonverbal, sampai 21 tahun dia belum bisa mengucapkan satu patah kata pun, tapi lukisan ini adalah sebuah ekspresi dari apa yang dia rasakan. Ini lukisannya Ivan, 1, 2, 3 ini yang bentuknya unik ini, yang warnanya sangat cerah ini. Di sampingnya ini yang wajah-wajah perempuan ini adalah lukisan ibunya. Ibunya bernama Ibu Dewi Chandraningrum. Beliau adalah aktivis perempuan. Kebetulan beliau tinggal di Solo. Saya mengundang beliau itu hanya dari Twitter. Saya minta beliau untuk berpartisipasi. Ini tahun 2016. Untuk berpartisipasi, dan beliau setuju. Dari 20 lukisan yang ditawarkan, ada sekitar 4 terjual. Nah, ini kan sebuah sebuah pintu masuk ya. Karena apa? Begitu lukisan ini kami pamerkan,
maka banyak orang yang bertanya, ini lukisannya siapa Mbak? Disitulah kami masuk menyampaikan tentang autisme itu apa, kemudian kondisi yang mungkin terjadi pada penyandang autisme itu bagaimana, kemudian bagaimana peran seorang ibu, karena si Ivan ini dia bisa melukis karena ibunya menemani dia melukis, jadi mereka melukis berdua gitu sebagai bentuk dari terapi, karena memang dia tidak verbal ya. Tapi kita bisa melihat bahwa tidak verbal bukan berarti tidak berkomunikasi. Nyatanya dia bisa melukis, ini adalah sepupunya yang memegang gitar. Kemudian ini siapa? Ini dia semua yang dia gambar ini adalah orang yang dia temui dalam keseharian. Artinya dia bisa menangkap ini dia siapa, dia bisa mengidentifikasi, dan dia bisa menerjemahkan itu, mengekspresikan itu dalam bentuk visual. Nah, disinilah melalui lukisan-lukisan ini kami berkomunikasi dengan para orang tua yang sebelumnya tidak mau terima kalau anaknya penyandang autis gitu. Yang waktu itu terus terang sangat menyentuh bagi saya adalah banyak sekali bapak-bapak yang hadir. Sebelumnya kalau ke tempat terapi nyaris nggak ada bapak di situ ya, ibu-ibu yang nungguin bapaknya cari uang. Tapi begitu kami menyelenggarakan ini, banyak orang-orang yang tidak kami kenal ya, bukan dari artinya dari berbagai kota datang dan kemudian mendiskusikan ini perlu nih, ini perlu. Mereka kemudian mengatakan betapa perlunya ini dan menambahkan informasi-informasi yang mungkin akan diperlukan untuk orang tua yang lain. Jadi informasinya berkembang melalui kegiatan yang diselenggarakan. Berikutnya adalah tentang akses dan keamanan ya. Karena untuk event yang kami selenggarakan itu juga melibatkan anak, melibatkan penyandang autisme, melibatkan mereka yang berkebutuhan khusus, maka teman-teman perhatikan mungkin ya, level atau panggung atau stage yang dirancang itu tidak lebih dari 20 cm, paling tinggi 20 cm. Tapi panggung yang utama itu tingginya 50 cm. Sebelumnya panel-panel di mall itu biasanya antara 60 sampai 80 cm. Nah, itu yang kemudian kami minta penyesuaian kepada pengelola mall agar memperhitungkan ketinggian. Kemudian karpet ini juga sebisa mungkin warnanya selain dia merepresentasikan ini ya, autism awareness, yaitu warna biru, juga tidak terlalu kasar gitu. Karena beberapa anak penyandang autisme itu mengalami tactile ya. Jadi kalau kena kasar itu dia bisa tantrum. Jadi itu adalah bagian-bagian yang harus diperhitungkan ketika kita membuat event yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus. Berikutnya yang ke-10 adalah partisipasi publik. Bagaimana publik bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan untuk segmen tertentu gitu ya. Segmen tertentu itu artinya kan nggak semua orang tertarik ya, nggak semua orang berkepentingan. Tapi gimana ya caranya supaya publik bisa ikut berpartisipasi? Kegiatan yang kami lakukan itu memungkinkan orang tua untuk ikut serta bersama anaknya. Waktu itu adalah menggambar dan melukis menggambar dan melukis lampion. Kami membuat sebuah kegiatan yang pada jam-jam tertentu anak-anak bisa menggambar, bisa melukis, orang tuanya bisa ikut, kemudian catnya itu ada yang disediakan, kalau mau bawa sendiri karena ada alergi tertentu boleh bawa sendiri, dan seterusnya. Itu informasi-informasi yang kami sampaikan kepada publik supaya ketika mereka memutuskan untuk terlibat dengan kegiatan kami, maka mereka sudah punya
persiapan. Kira-kira di sini nanti ada makanan apa? Karena penyandang autisme kan ada beberapa yang masih atau memang sangat terbatas ya yang boleh dikonsumsi, terutama makanan-makanan yang gluten free dan casein free. Kalau dulu kan belum terlalu banyak restoran atau tempat makan yang menyediakan menu itu. Kalau sekarang sudah bertaburan ya. Pada saat itu kami sampaikan bahwa di sini makanan yang tersedia adalah ini. Kalau ada menu tertentu yang putra-putri Bapak Ibu itu tidak boleh mengkonsumsinya, mohon bawa sendiri. Kemudian tempat makan di sini dan seterusnya, bahwa partisipasi publik itu juga harus difasilitasi dengan informasi-informasi yang memudahkan mereka. Sehingga ketika mereka sampai di lokasi, mereka nggak bertanya-tanya, ini boleh gini nggak, boleh gitu nggak, harus kemana. Mereka sudah punya guidance-nya. Kalau mau ikut acara ini, maka persiapannya apa saja gitu. Tentunya tidak sebisa mungkin tidak menyulitkan mereka gitu. Dan bentuknya adalah flyers, bentuknya adalah brosur ya yang kami berikan kepada mereka, brosur online gitu, sehingga mereka punya panduan lah kalau butuh-butuh apa-apa menghubungi siapa. Itu bagian dari informasi untuk memperbanyak partisipasi publik. Biasanya publik itu tidak mau berpartisipasi karena mereka nggak punya cukup informasi. Apa nanti yang harus kami lakukan di sana? Cuma lihat. Terus boleh apa lagi? Nah, itu adalah strategi. Berikutnya, untuk mengkomunikasikan isu ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa kami tidak punya cukup banyak dana. Tapi acara ini harus ada dan kami tidak bisa hanya kemudian berpangku tangan lalu oh ini atas pasti ini ya ada rezeki dari Allah gitu misalnya gitu ya, nggak bisa hanya pada statement state of mind yang seperti itu, harus dijemput, harus diupayakan. Maka kami tetap mencari supporter yang bisa mendukung kami secara finansial. Kebetulan pada saat itu tahun 2014 kalau nggak salah ya, Ladang 5 baru saja muncul ya, mungkin baru beroperasi 1-2 tahun dan varian produknya belum sebanyak ini, dan mereka mensupport kami luar biasa mulai dari dana sampai dengan kegiatan yang menarik bagi ibu-ibu dan mereka mendapat benefit dari itu. Ladang 5 adalah sebuah brand yang memproduksi gluten free, casein free produk ya. Mulai dari tepung ini, tepung jagung, tepung kasava, tepung ya yang berupa tepung untuk memasak yang bukan dari terigu dan dari gandum ya, bukan berupa terigu, bukan dari gandum, tidak mengandung susu. Ini produk-produknya waktu itu lagi mau diperkenalkan sehingga mereka membuat demo memasak gitu. Orang tua kemudian kan, oh jadi bisa ya kalau snack dibuat dari tepung yang bukan terigu, karena selama ini orang tua mengalami kesulitan untuk mencari snack bagi anak-anaknya. Anaknya nggak mau makan nasi gitu misalnya ya, maunya snack. Tapi snacknya umumnya di pasaran adalah snack yang mengandung gluten. Gluten itu zat yang melemahkan gitu ya, maksudnya secara fisiologis tidak diterima oleh tubuh si anak gitu. Mungkin kalau kebanyakan makan gula gitu misalnya, seperti yang terjadi pada Aska, anak saya pada usia balita, kalau over gluten dia bisa perilakunya yang terganggu, misalnya dia makin banyak ngelamunnya, makin tidak responsif, karena pada anak autis, penyandang autisme, itu ada enzim yang mereka tidak bisa produksi gitu. Jadi saya tidak terlalu pakar dalam hal biomedis ya, tapi informasi yang saya terima dari dokter yang kami konsultasi bahwa dia tidak bisa mencerna zat-zat tertentu sehingga di dalam tubuhnya itu tidak bisa terurai menjadi protein yang paling sederhana gitu kira-kira ya. Jadi
yang ada di dalam tubuhnya justru menjadi racun, meracuni tubuhnya, sehingga dia manifestasinya adalah terganggu perilakunya, kemudian tantrum, atau mungkin ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Nah, itulah yang kami petakan, kira-kira produk yang bisa mensupport kegiatan kami apa. Itu yang kami komunikasikan kepada mereka bahwa kami butuh ini. Kami sampaikan secara terus terang bahwa kegiatannya seperti ini, proposalnya begini gitu. Nah, itu rasa-rasanya kalau sekarang sudah sangat jagoan ini ya. Orang-orang sekarang, anak-anak muda luar biasa ide-idenya. Kalau pada saat itu dengan kekuatan kami yang hanya terdiri dari ibu-ibu, yaitu sebuah effort tersendiri. Alhamdulillah terlaksana. Yang berikutnya untuk mengkomunikasikan isu autism awareness ya adalah sustainability-nya. Keberlanjutannya bagaimana? Art for Autism itu berlangsung selama 3 tahun berturut-turut sebelum memang kami pada tahun keempat itu tidak melaksanakannya secara masif karena memang ada kendala di masing-masing dari kami ya, kesibukan yang memang benar-benar nggak bisa menghandle sendiri gitu, sehingga pada tahun keempat itu kami absen menyelenggarakannya. Kegiatan-kegiatan kami kemudian beralih ke yang lingkupnya lebih kecil karena 3 tahun pertama itu merupakan sebuah kick off yang kemudian membuat nama ASA menjadi dikenal. ASA adalah tentang identik dengan autism awareness gitu, bukan sebuah lembaga sekolah gitu ya, bukan sebuah lembaga terapi, tapi kami memang bergerak di autism awareness gitu. Itu sudah mulai dikenal, beberapa pihak sudah mengajak bekerja sama sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya masif kemudian kami tangguhkan dulu dan kami bergerak ke lingkup yang lebih kecil. Nah, tapi bahwa program mengkomunikasikan sadar autisme itu terus berlanjut, iya, dia harus tetap sustain, harus tetap dibicarakan bagaimanapun caranya, walaupun yang membicarakan sedikit, tapi tentang sadar autisme itu harus tetap menjadi wacana dalam masyarakat. Strategi berikutnya dalam mengkomunikasikan isu adalah meluaskan pasar. Jadi kami pada hari-hari bulan April ya, bulan April itu kan bulan sadar autisme ya. Nah, itu kami masuk ke mendekati DJ gitu kan. I'm a professional DJ and I support autism friendly society. Jadi di klub-klub ini kita masuk gitu. Agak aneh ya, tapi bahwa siapapun ya, tidak peduli apapun profesinya, dari kalangan ekonomi sosial yang mana, menengah ke atas, menengah ke bawah, selalu ada kemungkinan bahwa mereka memiliki keluarga penyandang autisme. Kalaupun mereka mungkin nggak punya, mungkin teman mereka. Jadi kami memperluas market kami tidak hanya kepada orang tua, tidak hanya kepada guru, terapis, tapi juga orang-orang yang mungkin tidak ada kaitannya dengan autisme secara langsung. Nah, strategi berikutnya untuk communicating issue adalah data collecting. Ini yang lemah dan kami akui kami juga masih memerlukan banyak sekali perbaikan dalam hal ini. Persoalan yang terjadi begini, teman-teman. Data itu adalah sesuatu yang mungkin ya bukan kultur kita, bukan budaya kita, sehingga dokumentasi data itu biasanya dianggap tidak terlalu penting. Sudah selesai buang, padahal itu bagian dari bagaimana sebuah program PR itu bisa sustain, bisa berlanjut, karena kita harus ngecek kemarin sudah sampai mana dikomunikasikannya, responnya bagaimana, kemudian langkah selanjutnya bagaimana. Nah, data collecting ini adalah bagian terlemah dari sebuah PR management, sehingga
seringnya kita melakukan kegiatan-kegiatan itu pop up dan kira-kira yang kita lagi mood melakukan apa sih gitu, atau yang lagi ngetren apa sih, yang lagi viral apa, kita ikut aja gitu. Padahal kalau dalam program PR untuk apa namanya, non-profit organization seperti ASA ini, data itu penting sekali karena kita perlu menindaklanjuti yang kemarin. Apakah masih tetap mereka mendukung gitu ya, atau mereka sudah berubah pikiran, atau mereka memperluas informasinya, atau bagaimana? Nah, karena ini diperlukan untuk keberlanjutannya. Apakah anak-anak yang terlibat tahun sebelumnya, tahun ini mau ikut lagi? Kalau enggak, kenapa? Kemudian bagaimana aktivitas mereka sekarang? Jadi itu butuh sekali updating data, termasuk juga kalau di kasus kami adalah sebenarnya berapa sekarang jumlah penyandang autisme itu di Indonesia atau minimal di Surabaya. Apakah data kita sinkron dengan datanya Dinas Pendidikan? Apakah data kita sinkron dengan Dinas Kependudukan? Ataukah data kita ada perbedaan dengan Dinas Kesehatan? Karena 3 dinas ini loh, mereka itu datanya nggak ada yang sama. Ya, jadi selalu ketika kita bertanya berapa jumlah penyandang autisme di Indonesia, nggak ada yang tahu. Acuannya adalah penyandang autisme di Asia gitu loh. Asia itu dapat datanya dari mana? Nah, ini adalah bagian dari PR Humas atau PR-nya PR untuk merancang bagaimana supaya data yang diperoleh dari semua kegiatan yang mereka laksanakan itu terkoleksi dengan baik, termanajemen atau terkelola dengan baik juga, sehingga ketika akan melaksanakan kegiatan lanjutan itu mereka punya dasarnya yang lebih kuat. Nah, kemudian ini contoh-contoh saja ya, saya mungkin ingin memasukkan ini sebagai mengkomunikasikan isu yang nomor 15 ya, menggunakan media digital ya, media sosial. Kami mengikuti perkembangan media sosial karena otomatis ini akan menambah jumlah orang yang bisa mengakses informasi tentang autisme. Jadi Instagram, kemudian website itu adalah bagian dari media-media media sosial yang kami gunakan untuk mengkomunikasikan sadar autisme. Kegiatan-kegiatan yang lain yang memang sifatnya insidental, misalnya ini ada Shibori Project ya. Shibori Project itu sebuah community gathering. Sebenarnya ini adalah mengajak para orang tua untuk mulai memikirkan apa yang bisa dikerjakan anak-anak ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa. Mereka harus produktif juga dong, gitu ya. Dan itu kita masukkan dalam program kewirausahaan. Bagaimana itu bagian dari sustainability. Bagaimana kemudian mereka tetap bisa melakukan ini. Dan alhamdulillah ya, ini yang mengikuti Shibori Project ini kira-kira ada berapa ya? Waktu itu ada 13 anak, satu di antaranya yang memang terus melakukan. Jadi memang tidak selalu sebuah program awareness yang kita lakukan itu akan berdampak sangat masif ya. Kadang-kadang hanya 1-2, tapi paling tidak wacananya sudah melekat. Kemudian yang berikutnya, communicating the issue, adalah yang kita perlukan promotional tools ya. Promotional tools itu bisa macam-macam, mulai dari banner, kemudian teman-teman sekarang mungkin akan lebih kreatif ya merancangnya, tapi apa yang menjadi penting adalah yang kita sampaikan. Untuk tools yang seperti ini, apa yang harus konten yang harus dimunculkan, konten media yang lain atau tools yang lain harusnya apa? Nah, itu sangat menyesuaikan. Nah, yang paling akhir adalah networking dan kolaborasi. Kami ini terus berkembang ya, kalau yang kami lakukan, termasuk ketika membicarakan tentang hak-hak penyandang autisme. Yang sekarang sedang kami rancang adalah bagaimana kami bisa mengadvokasi kepada pembuat kebijakan tentang
hak perwalian. Ya, penyandang autisme sebagian besar ya memang bisa membaca, tapi mungkin mengalami kesulitan bagaimana comprehending gitu ya, memahami isi bacaan, apalagi menafsirkan, itu kan sangat lemah ya. Nah, hak perwalian itu akan ada di siapa? Itu yang sekarang isu yang sedang kami kerjakan. Sebelum isu itu kami juga menyampaikan tentang hak pilih ya, hak pilih pada penyandang autisme. Karena sampai hari ini teman-teman tidak ada ID, special ID untuk penyandang autisme. Tentang special ID ini juga pro kontra. Ada orang tua yang mendukung, ada yang tidak gitu ya, karena mereka kalau udah dilabelin autis itu nanti begini-begini. Padahal yang diperlukan adalah masyarakat bisa menerima gitu. Kalau kita ID itu tidak secara khusus ya, dia tidak memiliki ID secara khusus, ketika dia terlepas dari pengawasan misalnya ya, seperti yang sering diberitakan oleh Suara Surabaya, ditemukan penyandang autisme usia kira-kira 14 atau ya mungkin sudah remaja, tiba-tiba di jalan tol gitu ya. Kalau tidak ada ID yang spesifik, itu kesulitan untuk petugas memperlakukan si anak ini, harus menghubungi siapa gitu. Jadi tentang ID bagi penyandang autisme itu masih pro kontra, ada yang menolak, ada yang sepakat gitu. Tapi Dinas Kependudukan sendiri, Kementerian Dalam Negeri juga belum memfasilitasi itu. Penyandang disabilitas memang tidak memiliki ID khusus ya. Jadi tidak ada kolom untuk mencantumkan kekhususan, kebutuhan khususnya. Ini yang agak berbeda dengan ID-ID di beberapa negara. Kalau di negara kita, ID itu KTP yang tercantum adalah agamanya, kan ya. Sedangkan kalau di beberapa negara itu yang dicantumkan adalah special needs-nya apa, gitu, supaya kalau terjadi sesuatu pada individu yang berkebutuhan khusus, orang yang membantu itu bisa melakukan hal yang sesuai, hal yang tepat, gitu. Nah, ketika kami menyampaikan kepada KPU saat itu, apakah ada fasilitas untuk penyandang autisme yang merupakan pemilih pemula atau mungkin sudah pemilih kedua atau seperti apa? Nah, itu tidak ada, tidak menjadi bagian dari concern mereka. Karena bagi mereka, bagi KPU, yang menjadi perhatian adalah disabilitas fisik. Jadi mereka menyediakan RAM ya untuk kursi roda, kemudian menyediakan kartu braille ya, supaya penyandang tunanetra bisa mencoblos juga, mengenali dari rabaan gitu. Kemudian bagi penyandang tunawicara atau bisu tuli, itu mereka menyediakan penerjemah, di beberapa TPS itu disediakan. Tapi untuk penyandang autisme tidak difasilitasi, sehingga pada saat itu untuk Pilkada Kota Surabaya, kami meminta agar ada sosialisasi, paling tidak sosialisasi kepada orang tua, itu bagaimana cara mengajarkan anak penyandang autisme untuk mencoblos. Caranya mencoblos bagaimana, bantalannya seperti apa gitu, sehingga ada video yang bisa diproduksi, yang diproduksi oleh KPU untuk disampaikan kepada para orang tua. Nah, ini adalah bagian-bagian dari program networking dan kolaborasi kami, karena memang itu tadi, autisme itu bukan penyakit menular dan bukan penyakit yang mematikan, sehingga populasinya dari tahun ke tahun sudah pasti akan terus bertambah, karena yang kemarin yang terdeteksi tahun lalu, tahun ini sudah bertambah usianya dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini kami berkolaborasi dengan guru-guru untuk belajar merumuskan bagaimana belajar membuat perumusan program pribadi gitu, program pembelajaran pribadi. Jadi sesuai dengan perkembangan kemampuan si anak. Nah, ini yang kami lakukan refreshment untuk guru-guru. Lalu dengan public spaces ya, public spaces itu termasuk hotel,
bagaimana kalau mereka menerima tamu atau yang menginap dengan kebutuhan khusus autisme. Apabila mereka melakukan perusakan gitu ya, secara tidak sengaja atau karena sesuatu yang mereka alami, misalnya tantrum atau apa, memecahkan sesuatu, apa yang harus dilakukan oleh manajemen. Nah, manajemen hotel ya pasti tidak akan melihat itu sebagai pengecualian ya, hanya karena dia menyandang autisme maka dia dibebaskan dari pembayaran, nggak bisa itu juga. Yang bisa kami mintakan kepada mereka adalah memberikan caution, memberikan peringatan-peringatan. Jadi ini barang mudah pecah atau gimana gitu. Jadi ada tambahan peringatan itu bagi tamu hotel agar mereka hati-hati, waspada karena pihak hotel akan melakukan ini gitu. Tapi tentu saja dengan bahasa yang tidak menyakiti ya, bahasa yang cukup bisa diterima oleh keluarga penyandang autisme. Atau mungkin ada beberapa hotel yang memberlakukan kebijakan misalnya memberikan keringanan gitu ya, denda yang harus dibayarkan. Tapi ini sudah tidak ada lagi. Setelah pandemi itu sudah nggak ada yang tidak ada yang mau memberikan keringanan biaya. Lebih ke peringatan ya, bagaimana Anda harus bersikap karena resikonya begini-begini. Itu sebuah upaya mainstreaming ya, bukan menakut-nakuti, enggak, tapi bahwa awareness itu kita saling menghormati, tapi Anda juga harus tahu resikonya seperti ini. Kami akan menghormati anak-anak Anda sebagai penyandang autis gitu, dengan dalam konteks yang sesuai dengan bidang usaha kami gitu. Itu adalah bagian-bagian yang kami komunikasikan bahwa tetap diperlukan sebuah pemahaman bersama antara mereka yang memiliki keluarga dengan anak penyandang autisme dan masyarakat umum yang tidak ada kaitannya sama sekali. Kemudian mainstreaming itu kami lakukan secara terus-menerus melalui program-program reguler radio ya. Jadi ada jadwal-jadwal khusus yang kami melakukan talk show, sehingga itu adalah bagian dari kolaborasi kami dengan media. Berikutnya adalah media coverage untuk mengkomunikasikan isu itu. Media coverage ini sangat perlu, kami berpartner dengan media dan kami bersahabat dengan media. Media juga bersahabat dengan kami. Media di luar segala jurnalis ya, di luar segala kepentingannya untuk mengejar deadline, mereka memiliki concern khusus pada disability issues gitu. Nah, ini yang kami juga sedang merancang bagaimana kemudian membuat membuat pelatihan atau workshop atau mungkin focus group discussion tentang bagaimana peliputan media terhadap isu-isu disabilitas, isu-isu autisme, isu-isu kebutuhan khusus. Itu yang sedang ingin kami upayakan. Karena apa? Karena ini teman-teman, ada sebuah tantangan yang luar biasa, yaitu menjadi isu manajemen manajemen isu yang berikutnya ya. Kalau strategi komunikasinya sampai 17 tadi, strategi manajemen isunya yang berikutnya adalah ini, akurasi. Ketika kita sudah merancang program PR, ujungnya itu kan sebenarnya adalah bagaimana dia bisa dipublikasikan, bisa disebarluaskan informasinya oleh media kepada masyarakat sehingga bisa diakses masyarakat. Persoalannya adalah akurasi. Akurasi informasi itu harus kita perhitungkan sebagai PR karena bisa jadi ada disinformasi, ada salah tafsir gitu ya misalnya. Ini ada berita kiprah edukatif Yayasan Advokasi Sadar Autisme, tekankan bahwa autisme tidak menular, ya kan? Tapi ada informasi seperti ini misalnya. Sorry. Mungkin nggak saya cantumkan. Ada
Iya saya lupa, mungkin nggak saya cantumkan di sini, tapi ada berita bahwa judulnya begini, autisme, logam berat bukan penyebab autisme, gitu. Padahal pada sebagian besar penyandang autisme ditemukan logam berat yang eksesif, jadi semacam keracunan logam berat, mulai dari merkuri, timbal, kemudian apa ya, logam berat yang lain, arsenik, bahkan dalam tubuh anak itu ada arsenik. Nah, dengan cara membuat judul yang seperti itu menjadi sangat menantang kemudian bahwa akurasi informasi itu adalah bagian yang benar-benar harus diperhitungkan oleh PR ketika dia oh ini dia ya, beritanya ada di sini, kok saya malah lupa. Logam berat bukan penyebab utama autisme. Nah, temuannya sebenarnya logam berat ini adalah penyebab utamanya autisme. Ini yang membuat apa namanya, menjadi pintu masuk sebenarnya untuk membicarakan bahwa autisme itu bukan persoalan kita kualat atau dikutuk atau mungkin salah asuhan, enggak. Ini kaitannya sangat erat dengan isu lingkungan. Jadi pada penyandang autisme itu logam berat yang ditemukan, merkuri itu sudah pasti dari mana? Dari air. Dari mana air itu didapat? Ya, dari sungai ya. Sungai dari mana? Nah itu kan ada pengelolaan limbah yang masuk ke sungai secara langsung ya. Kemudian kita tidak pernah tahu seaman apa air itu untuk dikonsumsi. Jadi autisme adalah isu besar yang melibatkan bagaimana air itu harus dijaga, kemudian sampah itu harus dikemanakan, limbah rumah sakit itu harus diolah sampai sejauh apa. Karena dari mana coba si anak ini keracunan arsenik? Ini terjadi loh, arsenik itu kita tahu adalah zat yang sangat mematikan. Tapi penyandang autisme ada yang dalam tubuhnya itu mengalir gitu dari sejak dia lahir ya, ada kandungan arsenik yang cukup tinggi pada tubuhnya. Didapatnya dari mana teman-teman? Dari cat tembok. Itu kan berarti ini kaitannya dengan industri ya, sehingga akurasi informasi, manajemen isu, bagian dari manajemen isu yang perlu diperhitungkan oleh PR, terutama PR yang hari ini kita bicarakan untuk non-profit organization. Akurasi informasi menjadi sebuah bukan lagi fitur dari informasi yang kita produksi, tapi bagian utama supaya ketika dimuat di media, apalagi media yang diakses banyak orang ya, tidak muncul disinformasi. Sehingga ini agak mengganggu kami, logam berat bukan penyebab autisme, padahal yang menjadi sasaran kami adalah kebijakan yang ramah bagi penyandang autisme itu dari hulunya. Bagaimana negara bertanggung jawab pembangunan ini yang secara masif dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini, itu bisa menjamin bahwa anak-anak tidak terdampak gitu. Temuan dari peneliti di Universitas Riau pada saat itu, saya tidak mencantumkannya di sini, bahwa hampir 90%, banyak 8 dari 10 anak pegawai dari industri tambang di Riau itu anaknya menyandang autisme. Nah, saya tidak tahu di Gresik seperti apa. Gresik itu adalah sebuah kawasan industri yang luar biasa, tapi tingkat polusinya juga sangat tinggi. Sejauh ini belum ada laporan terbaru tentang seberapa tinggi populasi penyandang autisme di daerah itu, atau mungkin tinggi tidak dilaporkan atau seperti apa, kita nggak sampai hari ini kami belum punya datanya terus terang ya, karena wilayah kami memang sangat terbatas gitu dengan jumlah orang yang melaksanakan kegiatan juga tidak terlalu banyak, sehingga kami memang sangat butuh support, terutama riset-riset yang terkait dengan autisme ini. Nah, tapi itu tadi
kembali kepada akurasi informasi itu luar biasa urgensinya ya. Jadi dalam press release, dalam press conference atau press kit yang kita berikan, benar-benar kita harus menyediakan informasi yang mungkin bagi jurnalis tinggal kutip gitu ya, sehingga mereka tidak perlu menafsirkan sendiri. Ini adalah berita yang relatif mengganggu, tidak sampai menyesatkan, tapi mengganggu karena hampir menutup gitu ya, hampir menutup wacana bahwa logam berat itu adalah sebuah isu besar, itu harus ditangani bukan hanya oleh pemerintah daerah, tapi oleh pemerintah pusat. Bagaimana mereka membuat strategi pembangunan itu jangan sampai mencemari air, jangan sampai mencemari tanah, karena yang terdampak adalah anak-anak yang akan dilahirkan nanti. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktu yang tersisa ini bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi. Mohon maaf karena yang saya bagikan adalah kasus yang hanya saya alami ya dalam proses mengadvokasi dan mempromosikan tentang sadar autisme. Mungkin kalau di luar itu kita bisa bahas secara bersama-sama. Karena ini nggak ada moderatornya ya, langsung saya buka saja pertanyaannya. Monggo, silakan langsung unmute saja. Permisi Bu Vika, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak. Sebelumnya saya mau mengapresiasi Bu Vika dulu. Makasih banyak Bu sudah hadir di kuliah tamu pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa tahu banyak tentang autisme dari Bu Vika. Jadi sebelumnya kenalan dulu ya Bu. Saya Wahyudi, biasa dipanggil Mevi dari Ilkom Unair. Saya mau tanya Bu, tadi kan saya lihat di PPT-nya itu ada banyak sekali program yang dilaksanakannya secara offline gitu ya Bu, seperti art exhibition, terus tadi dokumentasi beberapa program seperti yang kerjasama dengan universitas-universitas itu kan dilaksanakannya secara offline ya Bu. Sementara sekarang ini kan kita lagi pandemi COVID-19, terus interaksi sosial secara langsung itu sangat dibatasi dan cukup ketat gitu kan Bu prokesnya. Nah, dalam masa yang seperti ini, bagaimana sih Bu strategi dari Yayasan Advokasi Sadar Autisme ini untuk tetap melaksanakan program-program yang seperti itu? Apakah programnya tetap terlaksana secara offline dengan prokes, ataukah dipindahkan secara online, ataukah justru depending, Bu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Wahida. Terima kasih, saya juga sangat senang bisa hadir di sini. Untuk selama masa pandemi kita punya hashtag ya, support autism awareness from home itu. Jadi kegiatan-kegiatan kami alihkan secara online termasuk webinar. Ya, mohon maaf tidak banyak yang saya cantumkan tadi screenshotnya dari webinar. Termasuk juga yang kemarin untuk sosialisasi pilkada itu kami lakukan secara hybrid. Jadi yang datang itu tidak lebih dari 15 orang. Kemudian peserta yang lain mengikuti secara online. Kalau hashtag Autism Awareness from Home, support Autism Awareness from Home itu melalui Instagram dan Twitter. Yang menjadi kendala adalah sebenarnya produksi kontennya ya. Terus terang sekarang ini karena saya sehari-hari sebagai pengajar, saya juga harus mempersiapkan materi kuliah, sehingga itu agak terbengkalai. Sementara kami tidak punya desainer khusus ya untuk membuat konten-konten itu, sehingga memang tidak terlalu masif. Akan tetapi program yang kami lakukan memang akhirnya menjadi lebih banyak online ya. Seperti kemarin webinar khusus untuk membicarakan tentang aman nggak sebenarnya vaksinasi untuk penyandang autisme. Nah, kami menghadirkan dokter pakar imunologi dan beliau mengatakan bahwa relatif aman vaksinasi itu untuk penyandang autisme karena
kandungannya begini, dan orang tua akhirnya yang peserta ya, orang tua peserta akhirnya confident untuk memvaksin anaknya. Yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika tidak semua anak autis itu, penyandang autisme itu bersedia divaksin. Ada tantrum, ada mereka takut dan segala macam itu ya. Sehingga isu berikutnya adalah bagaimana mengajarkan anak untuk tidak takut divaksin. Gitu. Jadi untuk selama masa pandemi memang kegiatan kami tidak yang mengundang massa secara besar-besaran, tapi lebih bersifat daring, online, berupa webinar maupun malah lebih banyak di WhatsApp grup ya, diskusi-diskusi melalui grup sehingga lebih personal sifatnya, karena persoalannya lebih konkretnya. Konkret itu dalam arti langsung menyentuh ke kehidupan orang tua. Karena selama masa pandemi anak di rumah, yang menjadi isu bagi orang tua adalah bagaimana membuat kegiatan yang tidak membosankan. Kemudian bagaimana membuat makanan yang yang untuk yang tidak toleran pada gluten itu yang cukup panjang gitu, jadi nggak tiap hari masak gimana itu adalah topik-topik diskusi kami selama masa pandemi. Tontonan apa kira-kira yang direkomendasikan, seperti itu. Banyak yang online dalam bentuk diskusi di grup, kemudian melalui media sosial dan website. Gitu, Mbak. Terima kasih banyak, Bu Vika. Sama-sama. Mungkin ada lagi, silakan. Bu Vika. Oh iya, Halo Bu, ketemu lagi. Iya, kemarin ketemu di bioskop. Iya, kemarin di bioskop. Bu Vika, ini aku jadi lebih ini ya, perbendaraan hal-hal yang sudah dilakukan jadi lebih lebih seluas itu gitu, karena kan sering sama Bu Hendro juga, Bu Vika. Oh, ya. Jadi tahu dari Bu Asteria, terus juga gimana Bu Vika juga, terus ada Walk for Autism ya kalau nggak salah ya, ya, di betul. waktu Autism World Day ya kalau nggak salah. Nah, juga hal-hal yang berkenaan dengan entah itu sempat bikin kompetisi film yang berkenaan dengan anak berkebutuhan khusus atau berkaitan juga dengan disleksia, disleksia juga gitu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan ya, kan ini terkait dengan strategi juga ya, karena posisinya juga cukup challenging juga, terlepas tadi juga dari Mbak Mevi ya, Mbak Mevi atau Mbak Waidah juga kondisinya seperti apa dengan pandemi ini, juga saya juga dengar-dengar gimana caranya mereka bisa tetap mendapatkan pembelajarannya dengan kondisi ya harus di rumah, kan susah juga ya Bu Vika ya, apalagi sekolah juga tutup dan sebagainya. Nah, sebenarnya secara strategi sendiri itu seperti apa ya Bu Vika, dengan kondisi tadi kan bercerita akhirnya bisa dapat untuk sponsor katakanlah CSR-nya dari Ladang 5 ya. Nah, ke depan itu apakah dari gerakan ini atau yayasan ya, katakan ya, yayasan ini apakah akan mencoba untuk mencari funding di luar? Karena saya tahu banget kalau funding di luar itu lumayan ribet secara manajemen, bukan ribet sih lebih tepatnya, menantang ya. Entah itu dari manajemennya yang harus segitu detailnya atau hal-hal yang ya itulah, ada semacam yang saya dengar juga ada politik something-nya gitu loh. Nah, kenapa akhirnya Surabaya diambil atau pada akhirnya Surabaya yang kena nantinya yayasan dari Bu Vika. Nah, itu seperti apa ya Bu Vika ya? Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Mas Fauzan. Ini yang sering juga kami bicarakan. Kira-kira kalau kami menerima funding dari luar, juga luar negeri,
sejauh apa kami bisa memenuhi konsekuensinya ya, karena terus terang kalau secara organisasi kami memang bukan organisasi yang besar ya, bukan organisasi dengan struktur yang komplit gitu, ada adminnya dan segala macam, enggak, semua masih kami kerjakan sendiri, sehingga kami memang agak membatasi diri terhadap funding yang sifatnya sangat besar, atau mungkin dengan target khusus yang memang, apalagi sekarang ya, kalau kita mengikuti SDGs itu disabilitas merupakan isu yang dialokasikan banyak sekali dana untuk pengelolaannya gitu. Dan kami belum bergerak ke arah sana semata-mata karena memang sumber daya manusia yang mengelolanya yang belum ada. Kami belum mempunyai pola untuk itu. Nah, terkait dengan program apa yang akan bisa membantu gitu ya. Sebenarnya yang kami lakukan ini masih bisa apa ya? Bisa dikatakan slow motion gitu kalau orang-orang film ngomongnya. Sangat pelan gitu ininya apa? Gerakannya, tapi bahwa itu kemudian menjadi wacana itu sudah merupakan pemenuhan dari target kami. Jadi kami tidak berupaya untuk mengambil semua kegiatan itu untuk kami lakukan, enggak. Justru gimana ya caranya supaya muncul gerakan-gerakan lain dan yang memang khusus untuk isu tersebut. Misalnya kami ingin bikin film tapi itu bukan kompetensi kami. Rasanya harus ada gerakan lain atau komunitas lain yang memiliki concern tentang isu autisme atau mungkin punya bekerja sama dengan kami untuk misalnya membuat protokol tentang bagaimana sih kalau membuat film tentang autisme ya. Membuat film tentang autisme itu kan berarti ada beberapa aspek. Dari sisi ceritanya, kemudian dari sisi aktornya, kemudian dari equipment-nya, karena ada beberapa penyandang autisme mungkin yang tidak tolerate pada cahaya, tidak tolerate pada suara gitu ya, sehingga ada beberapa protokol yang memang harus disiapkan supaya dalam proses pembuatannya nanti tidak berbalik menjadi kontraproduktif. Nah, kalau kami sejauh ini bergerak di situ, mempersiapkan protokol-protokol itu. Tentang produksinya itu di luar kompetensi kami sebagai yayasan, karena memang tidak ada yang di dalam organisasinya sendiri tidak ada yang memiliki keahlian itu. Jadi yang menjadi target kami ke depan adalah memperluas jaringan supaya isu ini menjadi bagian dari yang akan mereka angkat sesuai dengan kompetensi mereka. Misalnya film ya, mari kita berdiskusi bagaimana mengangkat isu itu dalam film, atau tentang kurikulum seperti sekarang Pak Menteri bilang nggak ada lagi jurusan IPA IPS gitu ya. Kemudian nggak ada lagi ujian nasional gitu. Nah, berarti bagaimana nanti kita mengakomodir kepentingan-kepentingan ini supaya tidak ada yang dirugikan gitu. Anak-anak yang ber-IQ tinggi gitu misalnya ya, supaya nggak merasa wah aku dicampur sama anak-anak autis gitu yang mungkin IQ-nya di bawah rata-rata atau mungkin dengan penyandang special needs yang lain gitu. Nah, itu menemukan detail-detail yang harus dijembatani itu yang akan menjadi agenda kami. Bukan lagi memproduksi pesan yang seperti kita bikin pameran atau apa gitu sudah inilah sudah paling tidak kami sudah punya beberapa jaringan untuk yang menghubungkan dengan pihak lain gitu, sehingga yang akan sangat diperlukan ke depan yaitu komunitas-komunitas atau gerakan-gerakan lain yang memang mengangkat isu ini sesuai dengan kompetensi mereka. Gitu Mas Fauzan. Yang menarik sebenarnya Surabaya itu luar biasa. Pak Wali Kota beberapa waktu lalu kebetulan kami minta juga statementnya bagaimana
komitmennya untuk penyandang autisme. Beliau bilang bahwa nanti akan bekerja sama atau mengumpulkan para pengusaha untuk membahas tentang ini, gitu, kesempatan kerja bagi penyandang autisme. Dan kami sedang merancang kira-kira pekerjaan yang seperti apa, tipikal pekerjaan seperti apa yang bisa dilakukan oleh penyandang autisme. Masing-masing pihak itu memang memerlukan keluasan hati gitu ya, untuk menerima bahwa oh ini tidak bisa dilakukan, oh anak Anda tidak memenuhi syarat gitu. Nah, jangan sampai itu mengecilkan hati, tapi justru mendorong mereka untuk menemukan kira-kira potensi apa lagi ya yang bisa diupayakan gitu. Itu yang agenda kami yang terdekat untuk merancang perintilan-perintilan itu kalau masuk ke berbagai komunitas. Kira-kira begitu, Mas. Siap, Mbak Vika. Kok Mbak Vika, Bu Vika. Karena isu autisme itu memang begini ya. Dia itu bisa kalau Bu Is Hendro akan sangat fasih mengatakan ini. Komorbiditas ya. Dia bisa berdiri sendiri, bisa juga berdiri bersama gangguan yang lain. Misalnya autisme dan Down syndrome, autisme dan disleksia, autisme dan ketulia, itu bisa berjalan bersama gitu, sehingga memang tidak bisa kita tidak bisa melakukan pendekatan atau treatment yang sama untuk masing-masing individu gitu. Saya rasa itu. Mungkin ada masukan yang lain. Silakan. Ini kalau mungkin tidak ada lagi, apa kita cukupkan atau saya harus mengembalikan ke siapa ini? Iya, Bu Rati udah. Iya, Bu Rati sudah ini. Atau ada ininya, ada ketua kelasnya. Mungkin untuk menutup sesi ini, artinya untuk menutup pemaparan saya, yang saya pelajari dari melakukan public outreach ya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-profit sebenarnya adalah komitmennya. Jadi kalau kebetulan kita yang mengelola sebuah agenda tertentu untuk kepentingan non-profit organization, itu memiliki passion selain komitmen yang cukup kuat, mungkin isunya akan bertahan cukup lama dan kontinuitasnya kita bisa menjaga walaupun mungkin pasti akan ada naik turunnya. Nah, kalau mungkin teman-teman suatu ketika nanti bekerja atau bertanggung jawab untuk merancang program PR bagi NGO, yang paling penting untuk bisa dilakukan secara berkelanjutan sebenarnya adalah data collecting, research itu sangat penting. Sebagian besar dari program-program PR itu berorientasi pada publisitas ya, pada publisitas seperti bagaimana caranya supaya menarik perhatian pers, bagaimana supaya viral gitu ya. Akan tetapi hal-hal yang bersifat masif pemberitaannya, viral juga apalagi sekarang ya kalau dengan media sosial, kita cenderung melupakan esensinya. Sehingga yang diingat adalah gebyarnya, bukan esensi dari pesannya. Yang salah satu contoh adalah ini Greenpeace ya, misalnya Greenpeace. Isu-isu yang dimunculkan oleh Greenpeace itu kan di setiap
negara di setiap area itu ada konsentrasinya yang berbeda-beda, ada fokus isu sendiri-sendiri. Kemudian WWF misalnya ya, WWF punya isu-isu sendiri. Tapi sejauh apa sebenarnya keterlibatan masyarakat secara luas untuk mendukung program-program mereka? Saya pikir mungkin tidak ini ya, tidak menyentuh sampai ke akarnya. Berbeda dengan ketika ibu-ibu membuat sebuah program nol sampah atau nol sampah November, atau mungkin gerakan-gerakan yang berpulang pada pelestarian lingkungan. Belakangan ini kita lihat bagaimana zero waste lifestyle itu menjadi sangat populer, menjadi sangat trendy gitu ya. Itu kalau kita amati bukan dari perusahaan-perusahaan besar loh, bukan dari sesuatu, lahirnya itu bukan dari organisasi-organisasi besar, tapi dari periferi gitu ya. Kalau saya meminjam istilah Bu Rahma Ida, dari periferi, dari yang kecil-kecil, tapi banyak. Gerakan ini kecil-kecil tapi banyak. Sehingga sekarang di Jakarta misalnya, di Surabaya juga sudah mulai banyak toko-toko yang menjual minyak curah, kemudian isi ulang. Kalau ke Jeko sekarang, Jeko sudah bertanya mau pakai kardus apa bawa tray sendiri gitu. Sebelumnya kan itu bukan sebuah lifestyle. Artinya apa? Untuk gerakan-gerakan yang non-profit, mungkin para PR benar-benar perlu berkonsentrasi pada isu yang harus dijaga. Jadi staminanya kita fokuskan di isunya itu. Tentang kemasannya akan sangat bisa kita modifikasi tergantung teknologi yang berkembang, tergantung tren yang sedang viral gitu ya. Akan tetapi jangan sampai kemasan itu kemudian mengaburkan isu yang utama. Saya rasa itu sebagai resume dari pemaparan saya siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, juga undangannya. Mungkin kalau sewaktu-waktu kita mau melanjutkan diskusi, monggo silakan. Saya bisa dikontak melalui Instagram atau nomor WA saya ada di Bu Ratih. Silakan saja, saya akan dengan senang hati. Dan Asa juga akan senang hati berkolaborasi dengan teman-teman semua. Saya mohon izin mengakhiri. Bolehkah? Boleh. Oke. Sudah difoto ya tadi ya? Atau di screenshot? Iya. Mohon bantuan. Tapi di record ya, kalau di record ya alhamdulillah. Di record sih. Kalau misalnya mau difotokan saya bisa bantu. Oh ya, Tapi boleh. ini apakah teman-teman posisinya off cam semua? Bisa on cam dulu. Supaya kelihatan wajahnya. Monggo on cam dulu, teman-teman. Monggo on cam dulu, teman-teman. Iya. Sudah dikasih aba-aba. Ya. Udah, yang lain sudah? Masih ada lagi? Oke. Saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, bentar ya.
Ada 2 nih. Bentar. Ada 2 soalnya. Bentar ya. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Nah, yang layer 2 ya. Ya, yang layer 2 kebanyakan off cam semua nih. Oke ya. 1, 2. Oke, sudah Ibu Vika. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak Bu Vika. Sukses selalu Bu Vika. Sama-sama. Sukses selalu.